dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sebagai orang Kristen, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur. Aduh, enak pendeta sana bicara. Kenapa kita setengah mati, enter di rumah, mau mencari pesusah, mau bekerja pesusah. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, orang harus mengucap syukur setiap hari, baik susah maupun senang. Jangan coba lihat orang. Ketika orang mengalami kenyamanan, uang banyak, punya jabatan, akhirnya lupakan Tuhan. Ketika mau ibadah, lebih baik kita mau pergi di mall. Tetapi sebagai orang Kristen, ingatlah bahwa setiap apa yang orang dapat ini cuma karena kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Orang harus lihat keadaan dunia sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terjadi perang dunia di mana-mana. Makanya Alkitab so katakan di dalam Matius 24, engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar. Coba lihat sekarang. Perang di mana-mana. Apa yang harus orang lakukan sebagai orang Kristen? Orang harus mempertahankan iman kita. Banyak belajar ini firman. Jangan kasih biar. Tetapi karena cintanya Tuhan, Tuhan mengatakan di dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Dalam bahasa asli, bahasa dalam perjanjian baru, bahasa Yunani. Ego eimi he hodos, kai he alateia kai he zoe, odes arketai proston patere eime de emo. Itu yang orang-orang seberang bilang, mana nggak ada bahasa asli. Nyatanya cuma pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa asli daripada kitab perjanjian baru, ditulis dalam bahasa Yunani, artinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran, jalan satu-satunya. Tidak akan ada lewat keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus. Yesus adalah apa? Jadi Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. En arke en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus. Perkataan Allah disebut firman. Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia, dia memberikan contoh teladan. Apa yang dia bilang? Bersyukur dalam segala hal. Coba kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang Tuhan so bekerja di dunia ini. Ada orang bilang, coba lihat, perhatikan di mana-mana ada penginjilan jalanan. Memang kalau orang ini sebagai orang Kristen harus menyampaikan namanya besorat. Dalam bahasa Ibrani disebut besorat. Ada orang bilang begini, kebanyakan banyak orang di seberang bertanya, pendeta, bukannya bahasa aslinya orang Alkitab ini harus bahasa Ibrani? Siapa Yunani? Orang mesti tahu jawab. Siapa mesti Yunani? Harusnya kan orang ini pakai bahasa Ibrani. Siapa jawab ini? Dulu di wilayah Yudea, Samaria, termasuk Yerusalem dan wilayah Damaskus. Damaskus itu bagian apa? Sekarang orang bilang apa? Syam. Itu dikuasai oleh Roma Timur. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Hati-hati, banyak orang Kristen tidak tahu. Sampai-sampai pendeta, Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Tahun berikut lagi 2000 tahun yang lalu. Mana kapan dah? Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Kalau 4 sebelum Masehi itu mundur sebelum Masehi. 4, 3, 2, 1 baru masuk Masehi. 1, 2, 3, 4, 5. Yesus lahir 4 sebelum Masehi, dia mati di 33 Masehi. Jadi dia lahir 4 sebelum Masehi. Zaman itu Raja Herodes Agung. Makanya kalau orang baca di Alkitab cuma nama pada zaman Raja Herodes. Herodes apa? Ini sejarah sebenarnya. Herodes Agung, kaget-kaget Tuhan Yesus
lahir kakek-kakek Herodes mati, digantikan anaknya namanya Herodes Archelaus. Kemudian ada Herodes Antipas. Itu kalau bilang Herodes Archelaus dan Herodes Antipas cuma di wilayah itu, sama dengan istilah gubernur, bukan raja seluruhnya. Zaman Tuhan Yesus mati, zaman Herodes Antipas. Waktu itu dikuasai oleh namanya seorang kaisar namanya Octavianus Augustus, kaisar Roma pertama. Kalau kita bilang pada saat Kaisar Augustus, Augustus artinya kaisar. Augustus yang mana? Octavianus Augustus, kaisar Romawi pertama. Ketika Tuhan Yesus mati, itu zamannya gubernur waktu itu namanya Pontius Pilatus. Itu ada kaisar Caligula yang selalu menggantikan kaisar Augustus. Perkembangan demi perkembangan. Kenapa orang Kristen itu, orang bapak-bapak gereja harus menulis dalam bahasa konteks bahasa Yunani? Karena waktu itu wilayah Yudea, Samaria termasuk Yerusalem itu dikuasai oleh Roma Timur, sama dengan Inggris bajajah Hong Kong. Selain Hong Kong dia mesti belajar bahasa Cina, dia mesti belajar bahasa Inggris. Kalau nyanda, nggak mau sekolah, setengah mati. Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. So orang mama dulu kalau cuma mau bahasa Indonesia nak mau susah nggak mau naik level. Makanya orang bapak-bapak gereja hidup di zaman itu agar supaya besorat Injil ini sampai kepada non-Yahudi, orang tulis dalam bahasa Yunani. Roma Timur menggunakan bahasa Yunani karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu. Sedangkan Roma Barat menggunakan bahasa Latin. Akhirnya orang tulis, jadilah ini. Sehingga ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang kami dengar, apa yang Rasul dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan tentang Sang Firman itu, tentang Yesus Kristus, tentang Yeshua HaMasyiah, tentang Isa Al-Masih, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Sehingga tulisan ini, kitab yang dikanonkan ini turun ke gereja. Makanya disebut gereja yang kudus, am dan rasuli, dan kata apostolik, mengikuti ajaran Rasul, bukan ajaran di luar ajaran Rasul. Itu jawabannya. Sehingga kita bisa mengerti, memahami. Kembali lagi dari konteks tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Orang harus mencintai keluarga kita. Orang pe istri harus cinta secinta-cintanya. Orang pe suami harus secinta-cintanya. Jangan waktu masih waktu tunangan dulu sayang, ngana pe gagal, ngana pe cantik, ngana pe body pe gitar. Nanti seumur berapa tahun bajalan-bajalan, so mulai kawin toh, saya Pak boleh makan ini, makan yo. Nanti so nak bagitar kemari, so sambil kita duduk, sudah banyak kan begitu. So ini mau lihat DP pasangan hidup. Mari ibu tetap masih bagus kumang Pak Yopi. Pak Yopi ini semangat sekali dia. Baru sampai di sini kaget so dia apa? Memang ini mempertahankan ini nak gampang. Nyada segampang orang mau bicara di atas mimbar. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan orang hati. Bagaimana orang hati ini mencintai Tuhan secinta-cintanya, sehingga ucapan syukur ini ketika orang naikkan ke hadapan Tuhan dengar, sehingga Tuhan mencintai, menolong kita. Lewat orang ucapan syukur, orang akan diberkati, orang keluarga Kristen diberkati. Tugas gereja apa? Marturia, diakonia, koinonia, bersaksi. Orang bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan, melayani Tuhan. Tidak perlu orang mau jauh-jauh, melayani jadi keluarga, kasih firman Pak istri dengan anak-anak itu secukup. Orang mau baca cerita di luar, sedangkan di dalam masih amburadul. Bersaksi, melayani, bersekutu. So ini orang ibadah ini. Itulah dinamakan tugas gereja. Gereja eklesia yang hidup adalah orang ini. Bagaimana orang membangun keluarga Kristen yang baik, keluarga Kristen yang sejati, sehingga ada istilah di Efesus 4 ayat 5, Heis Kurios, satu Tuhan, Mia Pisis, satu iman, Hen Baptisma. Makanya satu baptisan. Makanya ada tuh lagu bilang, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas perintahnya. Tunggu dulu. Kalau nggak suka keluar ajaran sesat, so jauh dari hadapan Tuhan. Gereja dipersatukan bukan karena dogma ini, Injil. Sekarang gereja so bersatu. Mau cari apa? Orang cuma mau cari keselamatan. Kita pe tubuh ini, kita pe jiwa ini datang Pak Tuhan supaya orang selamat. Gereja
nak menyelamatkan. Nyatanya banyak hamba-hamba Tuhan jago berbicara di mimbar, kaget. Sadikil perjamuan kudus. Banyak orang Kristen banyak perjamuan kudus. Kan Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Nggak cukup. Dia bilang, Holegon en auto meneng opelei katos ekenius peripate senkai autos hotos peripate. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Yesus Kristus berada, dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Belum cukup. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan, baru kau berteosis menyatu dengan Kristus Yesus. Supaya orang selamat, jaga jo orang pe keluarga. Jaga orang pe keluarga, istri, anak, suami, orang persatukan orang pe keluarga Kristen. Supaya keselamatan menjadi bagian orang pe keluarga. Mengucap syukur dalam setiap hal. Nggak perlu orang mau lihat orang lain apa adanya. Kalau memang begini, jo. Sudah coba paksa-paksa. Aduh, tuh berurusan, aduh, DP lemari pe, kulkas pe, basar. Pak, iya kamari, Pak. Minta kasih tuh gaji cuma so kurang pas-pasan. Aduh, mau beli misalnya televisi baru, marna cukup, sudah kredit, jo. Akhirnya coba paksa siksa. Jadi orang menerima apa adanya, berusaha. Nah, kembali lagi, mari orang ciptakan hubungan yang baik. Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang, baku-baku sayang, baku-baku baik. Jangan komang orang pe istri pe suami orang lebih sayang. Oh, ternyata bilang kok baku-baku sayang, sama dia semua sayang. Jangan berikan peluang. Baku-baku sayang, baku-baku baik, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Hidup yang kudus, jaga kesucian hati. Ini mau bicara ini nak gampang. Bahwa ini gampang. Mau lakukan ortopraksia cara hidup yang baik, mau lakukan di dalam kehidupan sehari-hari nak gampang. Gampang berbicara, tetapi untuk melakukan ini butuh perjuangan. Tetapi orang harus betul-betul di dalam Tuhan. Jangan orang kalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen, jangan sampai orang-orang di seberang sana lebih pintar. Saya dari seberang. Ketika orang so masuk ini, kita rasa bangga jadi orang Kristen. Makanya salib yang kita pakai ini jangan jadi pernak-pernik, tetapi saya bangga. Ternyata waktu saya tidak masuk dalam keselamatan, ketika saya masuk di dalam kekristenan, saya turut diselamatkan. Cuma sekarang apa? Orang harus jaga, orang harus raih keselamatan itu, orang harus menghasilkan buah-buah. Dan Galatia 2 ayat 20, biar dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus yang dipuji, disembah dan dimuliakan. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Amin.